Penonton Bali, apa kabar? Berita Bali kembali hadir menyapa Anda dengan saya, Nandita Putri. Serangkaian berita aktual tentang Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pagar tembok ambruk, timpa rumah di Karangasem. Seorang pria obesitas meninggal dunia di rumah sakit Gianyar. Kejurnas Sprint Rally digelar di sirkuit Perancak Jembrana. Hujan lebat dan angin menyebabkan pagar tembok gedung sekolah dasar 12 di Amlapura, Karangasem ambruk menimpa bangunan rumah dan tempat usaha penggilingan kopi milik warga. Hujan lebat yang mengguyur sebagian besar wilayah di Kabupaten Karangasem sepanjang Senin pagi hingga malam menyebabkan banjir dan longsor di beberapa tempat. Pagar tembok setinggi 3 meter tidak kuat menahan terjangan air yang deras, dan beruntung saat kejadian tidak ada warga yang melintas. Selain menimpa bangunan di bawahnya, puing bangunan tembok juga menutup jalan warga. Nah, pas kejadian ini 1 menit sebelum kejadian saya lewat. Udah pulang kantor, dia itu masuk ke dalam. Udah itu baru nyampe langsung roboh. Ini kejadian ini jelas 1 menit dah saya lewat. Ini dengan tembok ini nggak tahu udah kejadian seperti ini. Sempat banjir ya? Banjirnya airnya dari sini. Kemungkinan airnya tidak terlalu besar dia ke sana. Mungkin dia tergenangnya di sini dia. Langsung dia tidak berani keluar karena getarannya taruh keras. Menurut temboknya ini sekalian ada roboh, tidak ada yang satu lagi dari sana itu langsung dia. Blang sekalian dia itu. Ada rumah bapaknya ada kena? Bangunan bapaknya? Ada ini satu-satunya rumah saya yang kena ini. Kepala sekolah tadi kebetulan ada, jadi harapan saya, himbauan saya untuk memasang garis pengaman, jadi pasang tali atau meja sehingga anak-anak tidak lagi beraktivitas di daerah ini. Selain menyebabkan pagar sekolah SD Negeri 12 Amlapura ambruk, banjir juga menyebabkan tembok pagar SD Negeri 1 yang letaknya bersebelahan juga terancam ambruk. Tembok pagar posisinya berdekatan dengan ruang kelas SD 12 Amlapura sehingga membahayakan siswa. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Pohon beringin berusia puluhan tahun ini tumbang ke jalan di Kecamatan Bangli menuju Kintamani. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangli bersama Dinas PUPR Provinsi Bali dan Kepolisian mengangkat batang pohon agar lalu lintas kembali lancar. Senin lalu hujan kencang dan angin menyebabkan beringin tua ini tidak bisa bertahan dan akhirnya tumbang. Pohon tidak hanya menutup jalan, namun juga menimpa warung, beruntung tidak ada korban. Sudah lakukan pemotongan oleh tim TC kami sejak pukul 3 dini hari sudah lakukan pemotongan. Nah, sehingga pada hari ini ruas jalan jalur Kintamani Bramani sudah bisa dilihat dengan baik. Dampak dari kejadian itu memang ada menimpa salah satu rumah atau warung di sekitar di desa Kayang. Namun dari informasi tidak ada korban jiwa, tidak ada kerugian, mungkin lebih sekitar belasan juta rupiah lah yang sudah yang kita bisa perkirakan korban itu. Memang kalau pohon beringin itu memang agak rentan untuk bisa terjadi roboh, lebih-lebih kalau beringin itu sempat dipotong, itu kan menjadi pohon yang bisa busuk, sehingga dengan kondisi seperti hari kemarin itu agak ada cuaca hujan dan sedikit angin ringan menyebabkan pohon beringin itu.
Hingga berita ini ditulis, petugas masih membersihkan badan jalan dari dahan pohon agar arus lalu lintas bisa kembali normal. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Bawaslu Provinsi Bali terus meningkatkan intensitas pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye pemilu. Saat ini Bawaslu kerap menemukan banyak pelanggaran kampanye, khususnya atribut kampanye yang dipasang tidak sesuai aturan di ruang publik. Kini Bawaslu juga meningkatkan pengawasan kampanye di media massa dan media sosial. Peserta pemilu akan memanfaatkan berbagai cara untuk menebar janji dan visi, termasuk melalui media massa dan media sosial. Tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 10 Februari adalah terkait dengan pelaksanaan kampanye rapat umum dan juga kampanye iklan media cetak dan media elektronik dan media daring. Nah, terkait dengan hal ini kami dari Bawaslu Bali telah melakukan kegiatan pencegahan melalui himbauan, surat himbauan yang telah kami berikan kepada media-media sebagai pelaksana daripada kegiatan ini dan kemudian juga kepada peserta pemilu dan juga kepada KPU. Sehingga apa yang tertuang dalam aturan yang ada dalam PKPU 15 tahun 2003 itu terkait dengan kampanye itu bisa betul-betul menjadi acuan dan bisa dilaksanakan oleh seluruh peserta pemilu. Saat ini tahapan kampanye memasuki tahapan kampanye rapat umum dan kampanye media cetak serta media sosial yang berlangsung hingga 10 Februari. Belum menemukan terjadi pelanggaran karena sejak awal parpol peserta pemilu telah sepakat mendeklarasikan pemilu damai di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.